Malam ini bimbingan ya, bukan kelas kan? Atau kelas atau bimbingan? Bimbingan Ustaz. Bisa dimulai Ustaz? Suaranya kecil banget, atau Ana aja yang kecil? Atau Kecil aja Ustaz. usahanya terlalu kecil? Boleh, boleh, ikut aja. Supaya tahu nanti cara bimbingan pas buat skripsi ya. Apalagi teman-teman itu kalau nyimak sidang, lebih bagus lagi. Karena di situ ada ujian-ujian. Banyak yang minta tolong, istighfar. Boleh dimulai Ustaz? Ya, Rina, silakan. Tapi kenapa suaranya kecil, Rina? Ana kurang tahu juga sih Ustaz. Gimana? Diana aja yang kecil atau semuanya ya? Kayaknya di Ana deh Ustaz. Tapi gimana caranya ya biar besar? Tes. Belum ya Ustaz? Kok kecil banget ya? Apa harus ganti laptop ya? Oh, Kecil banget dia aneh. Ah iya, Eh, kayaknya di lu deh, Rina. tes tes. Udah belum Nah, Ustaz? ini besar. Udah Ustaz? Iya besar. Tadi Udah? pakai headset ya, lu? Enggak Ustaz. Oke. Ya, dibuka aja dan dimulai. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Sebelumnya terima kasih Ukhti Ukhti Utimar Ma'rifah ya, yang udah ngatur Ana hari ini untuk dipaksa bimbingan bersama Ustadz Oki. Dan kemudian terima kasih juga, syukron jazakumullah khairan untuk Ustadz Oki yang udah meluangkan waktunya di malam Ahad ini. Perkenalkan, Nana Rina Rahmasari, dipanggil Rina. Hmm. Hari ini ingin berkonsultasi dengan Ustadz Oki mengenai proposal skripsi Ana sendiri yang berjudul Hubungan antara lantar Proposal skripsi atau skripsi? ah sek- skripsi Ustadz. Oh, salah ya. Tapi kemarin Nana belum itu Ustadz. Kata Ustadz lanjut aja. Jadi Iya, udah nggak berempat kan? gimana Ustadz? Udah berempat. Iya. Ya udah, nanti kita cek semua. Lanjutin. Nah, iya. Skripsi Ana yang berjudul Hubungan antara latar belakang pendidikan agama Islam terhadap pencapaian hafalan santri PPSW Al-I'tisam Batam. Nah, pada skripsi ini Ana berfokus pada penelitian kuantitatif korelasional. Bentar, Apa desainnya? Apa ininya? Metodenya? metodenya Ustaz kuantitatif. Untuk melihat hubungan Desainnya apa desainnya? gimana Ustaz? Desainnya tadi apa? Korelasional. Iya, Oke. untuk Berarti melihat hubungan eh, antara latar belakang terus. pendidikan agama Islam santri, Ustaz. Iya, Nah, terus. nah di sini Ana baru menyusun pendahuluan dan kajian pustaka dan metodologi penelitian. Jadi Ana baru sampai bab 3 aja, Ustaz. Bab 4, bab Oh, 5 gitu. belum. Oke, oke. Ya. Ya, terus. Jadi di Coba sini mana Ana lihat judulnya? gimana, Ustaz? Coba liatin judulnya.
Judul ini. Oke. Hubungan antara latar belakang pendidikan agama Islam terhadap capaian pembelajaran latar belakangnya itu untuk jelasin hal apa? Maksud dari latar belakang pendidikan itu siapa? Apanya itu? Belakang pendidikan santriwatinya, Ustaz. Apa yang difikirkan siapa yang mencetuskan judulnya? Eh, Kemarin sama siapa ya? Waktu itu anak kayaknya anak udah pernah itu deh ngajuin judul terus diapain Ustadz Abdul Rahim ya Ustadz dipilih sama beliau Tahun gitu. kemarin tahun 2000 berapa itu? Ya 2004 ya? 2024 2024 ya? lama banget ya 2 tahun yang lalu. 2024 ya? Ya benar Ustadz. eh Coba jelasin dulu deh ide dari Abang maksud latar belakang pendidikan agama Islam itu apa? Coba Nah, jelasin. maksudnya itu Ustadz hmm, gimana ya? Latar belakang pendidikan mereka yang mungkin kayak dari SD atau MI atau waktu di sebelumnya waktu SD tuh lebih sering ikut TPQ atau TPA gitu, Ustaz. Jadi Hmm, itu nanti eh, mempengaruhi pencapaian hafalan mereka ketika mereka di SMP ini gitu. Cara ngukurnya Cara ngukurnya seberapa mereka banyak hafalannya. seberapa cepatnya mereka menghafal ketika di sini gitu, Ustaz. Dan Gini gini. dari Ah, bacaan makhraj dan tajwidnya tadi juga. oke. Ini nih antum tuh ingin menggunakan kata latar belakang pendidikan itu untuk membedakan antara murid yang dari lulusan umum dan murid lulusan MI kayak gitu misalnya. Ah, benar, Ustaz. Apa spesialnya? Nggak ada yang spesial sih, Ustaz. Terus untuk apa diteliti kalau nggak ada yang spesial? Bagaimana? Coba antum baca pendahuluannya. Pendahuluan. Ini ya. Oh, Pendahuluan teh jangan jauh-jauh. iya, benar, Ustaz. Ini antum gunain Word kan? Iya, Ustaz. Ya, terus terus. Dibaca ya, Ustaz. Pokoknya aneh mau lihat apakah antum ngerti latar belakangnya dan bisa ngebuat aneh ngerti. Silakan jelasin. Bagaimana ya? Seberapa ngerti antum tentang latar belakang ini? Eh, Ngerti, Ustaz. Apa? Ngerti? Iya, maksudnya seberapa ngerti tentang latar belakangnya?
Coba Lat baca aja. Baca aja keseluruhannya dari awal coba. Oke, Baca aja. siap. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas individu, khususnya di lingkungan pesantren. Di lingkungan pesantren, hafalan Al-Quran menjadi salah satu target utama dalam pendidikan agama Islam. Keberhasilan santri dalam mencapai hafalan Al-Quran tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tapi juga oleh latar belakang pendidikan agama yang diterima. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan agama Islam adalah pencapaian santri dalam menghafal Al-Quran. Latar belakang pendidikan agama Islam yang kuat dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk pencapaian hafalan Al-Quran. Faktor-faktor seperti kurikulum, metode pengajaran, dan kegiatan keagamaan memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan hafalan santri. Tidak ada yang paling indah dalam hidup ini kecuali jika Allah memberikan kesempatan dekat dengan Al-Quran. Nah, lanjut Ustaz. Lanjut. Faktor tidak ada yang paling indah dalam hidup ini kecuali jika Allah memberikan kesempatan dekat dengan Al-Quran. Itulah bahagia Al-Quranlah yang kita harapkan akan memberikan syafaat di hari semua manusia membutuhkan pertolongan. Para penghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat mulia dan terhormat di sisi Allah. Betapa tidak, mereka diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Pada firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Kata kami dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah melibatkan para penghafal Al-Quran untuk menjaga kemuliaannya. Karena itu, para penghafal Al-Quran merupakan insan-insan pilihan Allah yang Allah muliakan di dunia dan akhirat. Pesantren memiliki keberagaman dalam metode pengajaran dan penerapan pendidikan agama Islam. Beberapa pesantren menekankan pada hafalan Al-Quran sebagai prioritas utama, sementara yang lain menggabungkan hafalan dengan pemahaman kontekstual. Keberagaman ini menciptakan latar belakang pendidikan agama Islam yang berbeda, memperkaya pengalaman santri namun juga menciptakan variasi dalam tingkat pencapaian hafalan. Menghafal Al-Quran bukanlah tugas yang mudah. Proses ini benar-benar membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi, juga melibatkan kedisiplinan, motivasi, dan dukungan yang konsisten. Karena itu harus memiliki niat yang ikhlas dan kerja keras. Tantangan ini dapat berasal dari aspek individu santri, metode pengajaran yang diterapkan, atau bahkan dampak lingkungan pesantren. Hafalan Al-Quran bukan hal yang Lompatin, impossible. lompatin ke paragraf selanjutnya. Ada berapa Eh, situ? Panjang, Ustaz. Sampai Coba sini. hitung. Ada berapa paragraf? Coba hitung. Ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, Ustaz. Oke, baca 3 paragraf terakhir. Tiga paragraf terakhir. Meskipun begitu, keterkaitan antara latar belakang pendidikan agama Islam dengan Sebelum pencapaian target nah, hafalan Al-Quran di itu apa itu? PPSW Itu apa bawahnya tulisannya itu? Nggak kelihatan aneh. yang Tulisan apa itu yang ada iktisom. Itu bagian dari paragraf ya? ini, Ustaz. Iya, itu bagian dari paragraf. Iya, Ya, baca satu Kak. paragraf tadi aja. Yang ini, meskipun begitu, yang ini, Iya, Ustaz. sebelumnya, paragraf sebelumnya. Ini, ini. Iya, Latar belakang pendidikan agama Islam di pesantren diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengatasi tantangan ini. Pondok Pesantren Salafiyah Wusta Al-I'tisam merupakan lembaga pendidikan yang Islam yang konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta memiliki komitmen kuat dalam menyelenggarakan program hafalan Al-Quran.
Namun dalam praktiknya pencapaian target hafalan Al-Quran di kalangan santri mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan agama Islam santri tersebut. Meskipun begitu, keterkaitan antara latar belakang pendidikan agama Islam dalam pencapaian target hafalan Al-Quran di PPSW Al-Itisom belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara latar belakang pendidikan agama Islam santri dengan pencapaian target hafalan Al-Quran di PPSW Al-Itisom. Oke, gini, dari yang antum baca, Ane punya dua pertanyaan untuk menguatkan apa namanya pendahuluannya ya. Seberapa urgent penelitian ini dilakukan? Seberapa urgent, seberapa, seberapa Seberapa mendesaknya, penting Ustaz? penelitian ini dilakukan? Seberapa penting dia penelitian ini dilakukan? Seberapa penting? Penting, Ustaz. Seberapa pentingnya? Antara 1 sampai 5. 1 sampai 5. 4. Kenapa 4? Apa alasannya 4? Bisa karena biar bisa melihat perbedaan kemampuan hafalan santriwati yang sering kali. Kalau sudah tahu, buat apa? Ya juga sih, buat diteliti aja gitu, Ustaz, biar ada datanya gitu, Ustaz. Gabut aja. Iya, Penting nggak ya berarti? penting. Bagiannya penting, Ustaz, untuk Ana gitu kan, untuk Apa penelitian pentingnya ini. buat antum? Bisa untuk mungkin untuk Ustadz dan Ustazah yang di lembaga ini, kalau ada bukti yang signifikan gitu kan. Apakah ini spekulasi ataukah sudah pernah ditanyakan? Spekulasi. Penting atau enggak? Insya Allah penting, Ustaz. Jadi nanti biar bisa mereka memetakan level-level anak-anak itu sesuai latar belakang pendidikan tadi gitu, Ustaz. Apakah itu bagian dari program pendidikan di sana? Enggak juga sih, Ustaz. Tapi Oke, bisa juga. bisa atau program di sana itu membutuhkan hal ini. Gini-gini. Aneh kasih dua pandangan. Beda antara kebutuhan program di sana dengan mungkin hal ini dibutuhkan oleh program. Prasangka dan eh, kebijakan itu dua hal yang beda. Posisinya di mana? Prasangka dan Kebijakan dua hal yang berbeda. prasangka. Gini, seberapa penting penelitian ini? Penelitian ini penting supaya bisa memetakan kemampuan anak berbasis latar belakang pengalaman PAI mereka gitu ya. Iya, benar. Itu dari program lembaganya atau dari prasangka
Anda, Dari prasangka peneliti, Ustaz. inna ba'dazon. Ismu. Oke. Gini, aneh masih belum dapat ide gagasan dari apa ide utama dari penelitiannya. Gini, penelitian itu dikatakan sebuah penelitian kalau dia memenuhi 5 syarat. Yang pertama, empiris, mampu dibuktikan secara panca indera, nggak spekulatif. Seseorang tidak bisa mengatakan secara spekulatif, mungkin ini takdir atau mungkin ini dibutuhkan, karena itu spekulatif, tidak punya kerangka kerja yang bisa dievaluasi. Yang kedua, syarat yang kedua, harus memenuhi standar penulisan secara global, yaitu melalui metode IMRAT. Metode apa, Ustaz? IMRAT, nanti Imret. di Google ya IMRAT apa. IMRAD itu standar minimal. Ada pendahuluan, metode, isi, kesimpulan, dan pustaka. Kemudian di antara syaratnya juga adalah novelty, keterbaharuan. Seberapa 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 baru penelitian ini? Sebelumnya ada nggak penelitian yang membahas soal yang sama seperti penelitian Anda? Sudah tahu belum? Belum ada, Ustaz. Belum ada sama Belum. sekali. Belum. Itu itu disebut sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak pernah masuk standar penelitian. Itu dua hal yang berbeda. Masuk yang mana dia? Masuk yang mana? Soalnya gini, nggak mungkin kita itu menjadi pemikir satu-satunya di dunia, pencetus utamanya. Eh, apakah itu mungkin? Mungkin. Tapi itu di level kalau di dunia akademis sekarang itu doktoral atau profesor. Mereka memang wajib mengeluarkan ilmu baru untuk syarat jadi profesor. Ada hal baru yang harus mereka cetuskan syarat sebagai profesor. Doktoral dalam disertasi terkadang masih menjalankan teori yang ada, tapi dia basisnya dalam kebijakan sosial, yaitu dia framework yang langsung dijalankan dan dirasakan manusia biasanya. Penelitiannya berbasis itu. Jadi harus jadi profesor yang benar-benar menciptakan satu ilmu. Nah, kalau dia nggak ada penelitiannya sebelumnya, berarti kita sedang membahas satu ilmu baru. Paham nggak maksudnya? Iya, Ustaz. Ya. Kalau dia nggak ada di dalam penelitian sebelumnya, eh gini, aneh nggak bilang judulnya salah, tapi apa gagasan utamanya? Apa yang digagas di secara utamanya? Ini keterbaharuan, oke.
Kemudian syarat yang keempat, dia harus menjawab gap yang dilihat dalam penelitian tersebut. Jadi dia harus punya problem gap dulu. Apa problem gap dalam penelitian ini? Tahu nggak Rina apa itu problem gap? Tahu Problem nggak gap. apa problem gap? Hmm, masalah, Masalah, celah masalah. Celah masalah. celah masalahnya. Apa celah masalah yang dilihat sehingga judulnya keluar? Apa yang menjadi tiba-tiba ting, wah kayaknya ini apa yang mencetuskan judulnya? Ada nggak problem gapnya? Siapa yang ngebuatin judulnya? Ana, Apa yang Anda lihat ketika kok tiba-tiba kepikiran judulnya? kayaknya itu yang termudah gitu, Ustaz. Kayak idenya itu dari mana? Kok bisa kepikiran latar belakang PAI itu adalah kosakata yang nggak mungkin nggak ada trigger dapat kosakata itu. Nggak mungkin dapat wahyu kan? Nggak mungkin kan maksudnya? Enggak. Terus gimana cara dapatnya? Apakah bangun tidur dapat ilham tiba-tiba? Wah, atau ada cara lain? Eh, memang karena ngelihat kemampuan menghafal mereka aja gitu, Ustaz. Kemampuan menghafal santri gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang kayak dari lulusan dari yang memang satu yayasan ini juga gitu kan, yang sebelumnya memang udah terbiasa menghafal gitu kan, Ustaz. Ada juga yang dari SD yang sebelumnya SD negeri banget yang belum ada, atau dia nggak pernah juga ikut TPQ atau TPA gitu. Jadi memang yang dari nol banget gitu. Jadi di situ kayak pengen membedakan membedakan gitu aja, jadi pengen diteliti gitu, Ustaz kan. Apa fungsinya? Kalau tahu kita ada bedanya, buat apa? Buat bahan evaluasi kan, Ustaz. Bahan evaluasinya, makanya pertanyaan awal lagi kembali, seberapa urgent itu dibutuhkan? Gini, iya, memang supaya kita tahu menjadi bahan evaluasi. Tapi siapa yang butuh? Seberapa urgent? Seberapa urgent. Seberapa penting? Sedikit Kita penting, Ustaz. jadi gini, sebenarnya antum tuh boleh banget jawab ini nggak terlalu penting, tapi untuk menyimpan histori data sehingga mampu membangun kerangka analisis nanti ke depannya, maka ini dibutuhkan. Tidak harus selalu yang dibutuhkan itu langsung digunakan. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa aneh menanyakan seberapa penting itu? Bukan untuk menjawab penting atau tidak penting. Itu terlalu gampang. Tapi ide dan gagasan frameworknya itu. Kenapa kenapa penting? Karena yang terpenting dalam menulis skripsi itu bukan bukan sesuatu yang yang misal spekulatif, tapi sesuatu yang dekat aja. Gini, aneh jelasin ya. Bisa jadi gini. Antum itu secara dasar ingin membahas bedanya antara anak yang lulusan umum dan lulusan yang dulu sekolah berbasis agama, atau
yang pernah atau yang punya pengalaman belajar Al-Quran sebelumnya sama yang dari nol, iya kan? Iya, Untuk tahu apakah mereka bisa lebih cepat untuk selesai hafalannya, untuk mencapai capaian pembelajaran tahfiznya dibanding anak-anak yang tidak punya basicnya, itu kan? benar, benar Ustaz. Gagasannya, apa yang menjadi gagasannya? Ide besarnya, tesisnya, apa tesisnya? Hmm, Tesisnya gini, gini, yang antum lihat tadi, itu tuh tesis namanya. Saya ingin tahu seberapa apa tadi cepat anak yang punya basic PAI menyelesaikan apa tadi tesis yang antum sebutin tadi? Coba kosakatanya masih ingin nggak antum? yang mana Ustaz? Tadi yang antum pengen tahu bahwasanya apakah anak yang punya latar belakang PAI Oh, tadi, memetakan tadi ya Ustaz. iya, coba apa? Sempurnakan tesisnya coba. Bisa nggak ngulanginnya? Yang oh yang hasil penelitian ini. Coba sebutin aja gagasan tesisnya coba. Aduh. Nah, yang kalau kenapa penelitian ini dilakukan, hasil penelitian ini nanti bisa jadi bahan evaluasi dan pemetaan bagi guru di pondok pesantren Al-I'tisam ini, Ustaz. Di bagian yang khusus kenapa mau membedakan antara yang punya latar belakang dan tidak di bagian itunya? Hmm, gimana Ustaz maksudnya? Kenapa antum Hmm, ingin meneliti anak yang punya latar belakang PAI untuk membedakan? iya, benar Kenapa Ustaz. antum mau membedakan? Kenapa mau membedakan? Kenapa mau Waduh, membedakan? Ya wong kene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke? oh ternyata gini bimbingan itu. Iya, bimbingan itu yang pertama harus di dilakukan itu adalah seberapa ngerti Anda dengan tulisan Anda dulu sebelum kita menulis apakah ini benar atau salah. Karena yang paling penting itu bukan tulisannya. Skripsi itu bukan soal menulis skripsinya. Itu tuh yang aneh laku. Jadi gini, di semua bimbingan seandainya antum masuk ya dan ikut biasanya aneh nggak menyuruh mereka menulis sampai seminggu mereka mau sidang. Bahkan 2 hari sebelum mereka sidang, aneh nggak menyuruh mereka nulis. 2 hari sebelum sidang, mereka baru nulis. Aneh suruh mereka berpikir aja. Karena untuk menyelesaikan skripsi itu bukan soal tulisannya apakah kata ini benar, kata itu benar, tapi apakah si penulis itu punya kerangka berpikirnya, mampu tadi menjawab ketika ditanya, apakah ini penting? Itu adalah kerangka berpikir. Itu lebih utama dalam bimbingan skripsi, karena yang diutamakan itu adalah pemahamannya dulu. Seberapa penguasaan orang tersebut terhadap tulisannya.
Kayak gitu. Tanya aja nih sama yang lain mana ya? Ada yang hadir nggak nih mahasiswa bimbingan anak? Jadi kenapa harus ditanyakan di awal? Ya karena pertanyaan penguji itu akan jauh dari lebih sulit dari ini, tapi tidak jauh secara kerangka pertanyaannya. Makanya antum sudah dilatih sejak awal untuk mampu menjawab pertanyaan mendasar. Kenapa ini ada? Itu aja. Kenapa ini ada? Apa alasannya ini ada di sini? Nah, kenapa aneh-aneh suruh antum dan mendorong itu namanya untuk me, me- eh, kalau kita bahas dalam metakognitif itu terlalu rumit lah ya. Seperti intelligent thinking, system thinking dan lain-lain terlalu terlalu rumit. Gini aja, untuk menulis sesuatu itu harus punya isinya, isi kepalanya. Jadi bukan apa tulisannya, tapi apakah tulisan yang ada di situ memang benar-benar ada juga di dalam kepala. Karena penguji atau semua orang itu tidak pernah peduli dengan apa yang ada di PDF-nya sebenarnya. Aneh pun sebenarnya nggak peduli karena tulisan itu pasti benar. Kok benar? Iya, karena dia sudah tertulis. Apakah walaupun dia cacat logika ataupun ini, nah itu yang diujinya. Diujinya itu adalah seberapa sintesis pemikiran penulis dengan isi tulisannya. Itu doang sebenarnya. Maka kan ujian dalam sidang biasanya atau dalam menulis skripsi biasanya selalu ditanya apa kerangka berpikirnya, dari mana Anda dapatkan teorinya, terus bagaimana. Nah, kita kan ini kan bimbingan pertama antum ya. Kenapa aneh aneh bahas dan dalamin dulu di latar belakang penulisan? Karena itu yang menjadi gagasan isi tulisannya. Tulisan itu akan terasa punya kepentingan ketika dia punya gagasan. Seberapa kuat gagasan penulis? Kok kan kami cewek? Enggak, kenapa dibahas suruh gagasan? Kalian itu yang menunjang umat. Kalau kalian nggak ada gagasan, gimana nanti umat ini gitu kan? Itu bahasa normatifnya. Tapi ya cewek cowok itu nggak ada bedanya dalam pikiran. Itu hanya gender. Dalam cara berpikir kita harus memang bisa berdialog. Jadi antara gender itu laki-laki nggak boleh merendahkan isi kepala wanita. Tapi secara gender memang laki-laki di atas wanita. Tapi dalam isi kepala kita sama, setara. Maka harus diuji. Nah itu intinya ya dari dari akademik. Dunia akademik itu memandang wanita dan laki-laki isi kepalanya nggak boleh di dikasih apa namanya dikasih apa tingkat laki-laki lebih pintar dari wanita nggak atau wanita lebih pintar dari laki nggak juga setara bagaimana caranya ya uji aja isi kepalanya kayak gitu tuh. Nah, menguji hal itu tuh ya dari gagasan utamanya. Nah, makanya sebelum kita jauh berbicara untuk membahas apa rumusan masalahnya, apa misal batasan masalahnya, istilah-istilah akademis penulisan yang lain, yang paling mendasar apa gagasan utamanya, apa tesisnya. Itu dulu. Kenapa kita harus bisa ngejawab hal itu? Karena gini, apa yang kita sodorkan, misalnya, nih, saya mau sidang, sidang skripsi misalnya, atau sidang proposal. Proposal itu artinya pengajuan, mengajukan sesuatu. Pak, ini saya ingin mengajukan penelitian ini.
Saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalani penelitian ini dengan menjelaskan bab satu, 2, dan 3 proposal. Isinya bab satu pendahuluan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, apa namanya, dan lain-lain lah. Termasuk di dalamnya kalau dia kuantitatif ada hipotesisnya. Kemudian di bab 2 dia ada dalil-dalilnya atau yang kita kenal apa landasan teori. Apa teori yang membangun penelitian kita? Kemudian di bab 3 bagaimana metode yang akan kita gunakan dalam penelitian ini? Itu tuh sama kayak seorang mau melamar kerja atau dia melamarkan satu proyek dengan mempresentasikannya di depan investor. Maksudnya apa? Ya dia harus mampu menjelaskan gagasannya dengan baik agar diterima investor. Itu namanya kan apa namanya? Proposal, pengajuan seperti itu Rina. Kenapa kita harus tahu hal ini? Penelitian itu sebenarnya nulis itu sebenarnya gampang. Asal ada isinya. Skripsi itu bisa 3 hari selesai, asal ada isi kepalanya. Yang sulit itu kalau memang nggak ada isinya. Maksudnya apa isi kepala? Kita nggak perlu nulis untuk menyelesaikan skripsi. Kita isi aja kepala kita. Nanti kita tahu apa yang akan kita tulis dalam skripsinya. Gitu tuh. Ibaratnya kita punya perbendaharaannya lebih utama daripada kita punya kertasnya. Kenapa? Kita kemana-mana nggak perlu bawa kertas. Tapi ketika kita punya isinya, mau singgah dimanapun, kita bisa keluarkan isinya. Nah, seperti itu yang aneh sering pahamkan kepada teman-teman ya, yang bimbingan. Makanya rata-rata yang bimbingan di grup kita ya, di grup bimbingan sama anak, ya mereka tetap berhasil menulis skripsinya. Bukan dengan berhasilnya selesai penulisannya, mereka lebih mengetahui bagaimana cara berpikir yang terstruktur. Itu poin dari S1. Jadi S1 itu lulusannya cuma satu standar ya. Orang itu bisa berpikir secara struktur, secara runut, punya punya cara analisa, mampu berbicara serius. Ini bisa dibuka di Google. Nah, kenapa diuji dari skripsi? Ya karena skripsi itu adalah penelitian kecilnya. Ibaratnya tuh laboratorium mini untuk mengetes isi kepala apakah dia sudah bisa berpikir secara runut. Gitu doang inti dari skripsi sebenarnya. Paham nggak? Punya gambaran nggak? Definisi skripsi, penelitian, dan bagaimana sih cara secara garis besarnya menyelesaikan tulisan penelitian. Ngerti belum Rina? Insya Allah, Ustaz. Oke, sekarang kita mau mau uji sedikit lagi, mau Takut, kupas sedikit lagi. takut, Ustaz. Oke, siap? Are Enggak, you are you ready? enggak siap, Ustaz. Kenapa nggak siap? Ya, siap, insya Allah. Tarik nafas, tahan, Jangan jangan dibuang. keluarkan. Gini gini, nggak perlu takut dengan nggak usah takut salah. Yang salah itu justru yang nggak bisa berargumen. Mereka Iya, yang keluarkan aja argumen dan tanggung jawab dengan argumennya. Itu
isi dari kertas yang antum tampilkan di sini. Semua yang antum tampilkan di sini wajib antum bertanggung jawab atas isinya. Kenapa dia ada di situ? Justru yang selamat adalah harusnya dia nggak ada di situ. Ketika antum lampirkan dia ada di situ, maka saya wajib bertanya, kenapa Anda masukkan itu ke situ? Dan antum harus bisa menjawabnya. Tamam? Nah, Ustaz, Oke, kita ulang. Apa gagasan utamanya? gagasan utama dari gagasan utamanya kan Ustaz Iya, gagasan utamanya. Apakah Rani Rani Rina. Ustaz. maaf ya. Maaf, saya salah nama. Jadi Siap, maaf. siap. Maaf. Rina, Rina apa sih nama Pak? Nama lengkapnya? Rahmasari Ustaz. Rina Rahmasari punya gagasan nggak? Selain yang deskripsi deh, apa gagasan yang kamu punya selama ini? Selama hidup ini ada gagasan, ide nggak? Nggak harus sama dengan judulnya. Nggak Ustaz, mau yang sama-sama judul aja. Ya udah, apa gagasannya? Gagasan pokok yang berarti masalah yang ditemukan kan Ustaz? Iya. Pokoknya antum menjelaskan, baik itu antum mau menjelaskan masalahnya, pokoknya aneh mau dengar dari antum. Em, Kayaknya anak akan mengulang-ulangi ini terus. Nah, di pesantren ini kan para santri itu memiliki tingkat kelancaran dan kecepatan menghafal yang berbeda-beda. Nah, salah satunya kan Ana juga melihat gitu kan Ustadz, karena Ana juga pengajar di sini gitu kan. Nah, salah satunya juga penentunya adalah bekal awal mereka itu sebelum mereka masuk sini atau kayak latar belakang tadi mereka gitu kan. Seperti dasar atau seperti sekolah sebelumnya, gimana mereka di sana belajar tajwidnya atau belajar belajar makhrajnya, belajar tahsinnya gitu kan Ustaz. Seperti yang sekolah, mungkin yang sekolah formal atau non formal gitu tadi. Yang ada yang MI, ada yang SD negeri, ada yang TPQ, itu yang non formal ya Ustaz. Dan terus juga ada juga anak SD yang dia mungkin memang SD negeri tapi di rumahnya orang tuanya udah biasa mengajarkan tahsin tadi. Nah, kalau Ana sendiri tuh kayak pengen mengukur gitu kan, sejauh mana gitu latar belakang pendidikan tadi memiliki hubungan dengan kecepatan setoran dan kualitas hafalan atau kualitas mungkinnya hafalan anak tadi gitu, Ustaz. Jadi bertambah variabelnya, eh, masuk juga kualitas. Kualitas. Iya, memang masuk ke kualitas, Ustaz. Coba judulnya Oh, judulnya ke atas coba. hafal Oh, gini 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 gini. gimana? Itu nggak salah. Gini gini. Kita sedang tidak membahas Bentar, Ustaz. Gimana, Ustaz? gini gini. Berarti di sini juga antum tuh punya respect terhadap, atau bukan respect ya, look up terhadap eh, kualitas hafalan mereka gitu kan. Nah, iya, Oke. Terus antum tuh ingin mengetahui hal itu dari basic latar dasar belakang. mereka ketika baru Iya. gitu. Ah, nggak dengar, Ustaz. Suaranya hilang. Jadi jadi antum juga ingin, dan antum ingin mengetahui kualitas itu dari basic mereka ketika awal baru masuk, gitu kan? Mm-mm. Buat apa? Buat apa? Iya.
Oke, Itu ibarat tadi. gini. Ibarat gini ya, ibarat gini nih. Oke, antum sudah menyelesaikan penelitiannya dan sekarang sudah tahu perbedaan kualitasnya, perbedaan capaiannya, terus apa sekarang? Setelah Biar biar pihak lembaga atau yang ustazah tadi bisa melakukan pemetaan eh, dan apa ya namanya ya, penanganan yang tepat ya Ustaz. penanganan yang tepat buat, Buat santri yang latar belakang pendidikan lamanya gitu yang kayak mungkin yang SD negeri mungkin kayak ada levelnya sendiri gitu kan yang oke, uh-uh. antum itu punya model problem solver. Maksudnya, antum punya niat untuk memberikan solusi kepada yang nggak selesai ini, nanti harus gimana? Seperti itu. Kayak gitu, Ya, dengan cara antum petakan dulu di awal. Emang seberapa eh apa tadi kenapa? hubungan Sementara eh, latar belakang metode penelitiannya, hubungan korelasional. seberapa berkorelasi antara latar belakang atau basic awal mereka terhadap capaian. Oke, pertanyaan lanjutan dari pembahasannya, kalau seandainya ada murid yang dia nggak punya basic di awal, tiba-tiba dia yang paling banyak, apa idenya? Bagaimana antum bakal menyikapi hal itu? Berarti ada santri yang misalnya dianya eh, ini ya Ustaz, dari SD negeri gitu kan. Terus Ya, tapi tiba-tiba ternyata dia yang capaiannya malah paling banyak daripada yang punya basic. Apa yang bakal antum lakukan? berarti nggak signifikan nih Ustaz. Nggak ada hubungannya gitu kan. Nggak Iya nggak sih? berkorelasi dong. Iya, nggak berkorelasi dia. Oh, bisa nah jawab. Korelasinya itu untuk mengukur apa? Untuk mengukur latar belakang pendidikan agama Yang yang atas. diukur itu capaiannya atau latar belakangnya. Nah, itu dia yang mau dicari kan. Jadi apa, Ustaz? Antum harus bisa jawab. Yang antum mau ukur itu capaiannya atau latar belakangnya. Gini, gini, gini. Aneh ulang ya. Kalau antum yang ingin mengukur capaiannya, maka latar belakangnya jadi variabel X. Bentar, Ustaz. Oke? Latar belakangnya. Jadi variabel X. Capaiannya jadi variabel Y. Oke? Capaian. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, Kalau antum mau mengukur latar belakangnya, berarti dia jadi variabel Y. Capaian itu jadi variabel X. Nangkep nggak oh, logikanya? iya, iya. Logikanya nangkep nggak sekarang? Hmm, 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 hmm. Nangkep ya? Insya Allah. Gini, kalau antum mau ingin tahu supaya punya solusi untuk anak yang nggak punya latar belakang, berarti apa yang diukur dalam korelasinya? Kalau antum mau mengukur capaiannya untuk menghasilkan solusi buat latar belakang, Berarti dia menjadi Y gitu, Ustaz. enggak Capaian dulu. tadi. Cara ngitungnya itu nyambung nggak? Ngukur capaian, tapi yang dikoreksi malah latar belakang. Oh, Nyambung nggak kira-kira?
Nyambung, Gimana cara nyambunginnya? dari seberapa mempengaruhinya gitu kan. Seberapa korelasinya, Iya. bukan pengaruhnya. Jadi seberapa apa tadi? Antum katakan Oh, seberapa pengaruhnya kalau kata. seberapa berkorelasi hubungan latar belakang tadi terhadap capaian. Dia nggak ngebahas pengaruh, karena dia cukup apakah ada hubungannya antara latar belakang dengan capaian dan seberapa besar korelasinya, bukan seberapa berpengaruh antara latar belakang terhadap capaiannya. Nangkep nggak logikanya? Mm-mm. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kenapa aneh perlu gagasan tadi di awal untuk antum berani menjelaskan apa isi, apa sih niat yang antum inginkan? Apakah sudah sinkron dengan tulisan yang dipaparkan? Itu, itu yang ingin kita. Nah, akhirnya kita punya punya apa analisis masalah yang koheren. Kita tidak lagi menduga kayaknya masalah Anda ini deh. Enggak. Tapi kita bedah dan kita punya kesimpulan. Tapi kan Ad- memang memang apa? mau memang mau ini Rosa meneliti seberapa besar atau mau membuktikan seberapa besar keterkaitannya tadi gitu kan antar Iya, variabel tadi. iya. Keterkaitannya saja, bukan pengaruhnya. Enggak. Hmm. Korelasi, berkorelasi, berarti kan hubungan sebab akibat, oke? Bukan pengaruh sebab akibat. Gini, apa pengaruhnya makan pisang terhadap kecantikan? Atau emang ada hubungan makan pisang dengan kecantikan? Ada. Emang ngaruh makan pisang dengan kecantikan? Meluruskan. Nah, gini, antum jawab. Kalau Ane bertanya, apakah ada hubungan pisang dan kecantikan? Antum akan jawabnya apa? Adalah hubungannya. Kan makan pisang eh, apa? Jadi diet atau apa coba? Jadi dia Emang ngaruh makan pisang dengan kecantikan? Ngaruh, ya nggak ngaruh-ngaruh juga sih. Karena kecantikan tuh harus ada yang lain juga supaya dia bener-bener ngaruh. Makan pisang itu cuma salah satu apa namanya instrumen yang bisa ngebuat antum cantik. Tapi tidak pisang itu langsung mempengaruhi antum jadi cantik. Paham nggak? Mhm. Ada nggak hubungannya? Ada. Iya, mungkin bisa ada. Tapi ngaruh nggak? Dia nggak bisa dijadikan variabel X secara kausal. Untuk menjadikannya hubungan korelasional, mungkin ada hubungan makan pisang dengan kecantikan. Tapi untuk makan pisang ngaruh pasti dengan kecantikan, ini klaim. Emang ada orang makan pisang 2 biji tiba-tiba jadi cantik? Nangkep nggak logikanya? Tidak. Sekarang gini, apakah ada hubungan antara latar belakang dengan pencapaian? Apakah ada hubungan? Antara latar belakang dengan capaian hafalannya? Iya pasti ada dong hubungannya, iya kan? Mm-mm. Apakah latar belakang itu berpengaruh dengan terhadap capaiannya? Gimana, Ustaz? Apakah Apakah? latar belakang mereka berpengaruh kepada capaian hafalan mereka? Nah, di situ ada yang berpengaruh,
ada yang tidak gitu, Ustaz. Nah, itu yang mau diteliti. Enggak, antum meneliti bukan pengaruh. Antum itu meneliti hubungan antara latar belakang. Hub- Oh, Antum judulnya coba baca tuh judul antum. jadi anak harus ke PS. Enggak. Aneh gini gini. Antum tuh harus connect dulu secara logika sebelum kita bahas judulnya salah atau enggak. Oke, oke, Eh, ya, balik-balik gimana bagaimana Ustaz? Bismillah. oke. Apakah ada hubungan antara latar belakang sama capaian? Antara latar belakang dengan capaian. Aduh, udah malam nih, udah ngantuk. Ayo, ada hubungannya nggak? Kira-kira ada hubungan nggak antara latar belakang sama capaian? Ada, Ustaz. Iya, sebab itulah judulnya masuk akal. Ya, Tapi ketika antum punya niat yang tidak disampaikan, antum ingin melihat seberapa pengaruh orang yang punya latar belakang itu terhadap capaian. Antum juga ingin tahu itu kan? Hmm. Oh, iya, iya, iya. Ah, Benar-benar. antum punya dua keinginan. Apakah ada hubungan dan Mana yang apakah antum? mempengaruhi gitu ya, Ustaz? Betul banget. Gini, kita itu sedang membicarakan isi hati atau isi kepala antum. Baru kita selaraskan dengan isi PDF-nya. Iya, Kita iya, itu iya. harus menjadikan antum itu tahu keinginan antum dulu. Sekarang antum sudah tahu, antum punya dua keinginan ternyata. Baru sadar. Selama ini antum merasa antum punya satu keinginan. Ternyata dalam akademik itu nggak bisa dihitung satu keinginan. Itu adalah dua keinginan. Sadar nggak? Ya, Sadar sekarang? iya benar. Bertobatlah. Berusaha. Nggak harus. Oke, sekarang antum punya dua keinginan deh. Apa keinginan pertama dan kedua antum tadi? Coba sebutin. Apakah ada hubungannya? Terus apakah hubungan itu tadi mempengaruhi gitu ya kan, Ustaz? Iya. Terus, terus Terus apa lagi? keinginan keduanya? Oh, pencapaian tadi. Iya, apa keinginan? Orang keinginannya keinginan antum malah nanya ke mana? Anak mana tahu keinginan antum apa? Apa keinginan antum? Yang mana lagi, Ustaz? Udah panjang-panjang. Gini, antum mau nggak tahu hubungan antara latar belakang mereka dengan capaian hafalan mereka? Mm-mm. Antum mau nggak tahu antara pengaruh latar belakang mereka dengan capaian pembelajaran mereka? Hmm. Kenapa antum mau dua-duanya? Lihat tadi untuk pemetaan tadi. Mana yang seandainya, mana yang menurut antum antara tahu hubungan dengan tahu pengaruh yang bisa memetakan? Naik level nih pertanyaannya, karena logikanya udah nyambung. Wah, sampai jam 10 ini. Iya memang seperti itu. Emang antum pikir bimbingan cepat? Antum mau menyelesaikan sesuatu cepat gitu? Nggak bisa. Kecuali antum itu sudah punya cara kerangka berpikirnya dari awal. Setelah ini maka bimbingannya akan cepat. Karena kenapa? Ya mungkin setelah ini antum akan susah tidur. Bangun tidur antum punya cara berpikir baru. Wah, Masya Allah.
Syukron Ustaz, sudah membuka pemikiran Nana. Itu namanya pendidikan. Pendidikan itu bukan soal transfer ilmu. Membuat seseorang lain bisa berpikir itu bagian yang tersukses dalam pendidikan. Maka harus dialog tadi. Semua hal yang kita lakukan tadi itu harus ada dalam pendidikan. Harus ada dialog. Tanpa dialog, pendidikannya mati. Kayak gitu ya, Rina ya. Ya, Ustaz. Iya, Anda harus memaksa antum mengetahui isi hati antum sendiri. Yang Anda harusnya nggak mungkin bisa prediksi. Tapi kita tahu dengan dialog, dengan berbicara, menganalisa. Itulah bagian dari semua rangkaian yang akan antum lakukan sampai selesai nulis. Hal yang sama. Analisa, berpikir, dialog. Nggak harus nulis. Pikirkan saja, analisa aja. Ketika kerangkanya matang, tulisan itu akan selesai dengan sendirinya. Oke, jangan takut berpikir, jangan takut memberi gagasan. Harus jadi wanita yang punya gagasan supaya keturunan nanti itu orang-orang yang punya gagasan besar. Harus ibunya harus punya gagasan dulu. Kalau ibunya nggak punya gagasan, bahkan tidak tahu cara membangun gagasan, bagaimana nanti keturunannya, maksudnya generasi seperti apa yang mampu berimajinasi untuk bisa lebih besar? Ya kita semakin terdegradasi. Letak kalian itu penting. Membuat kalian mampu berpikir itu luar biasa menyelamatkan peradaban. Sekarang udah setengah 10, kita harus finalkan terhadap judulnya dulu deh. Judulnya final itu 50% dari penulisan skripsinya. Kenapa? Ya, kalau antum berhasil memfinalkan judul ini, ya, antum itu telah menyelesaikan 50% tulisan skripsinya. Luar biasa kan? Mm-mm. Tapi dengan syarat mampu punya kerangka tadi. Bukan hanya tiba-tiba ada judul, tapi membuat judul itu benar-benar dibangun dari pikiran yang matang. Itu baru dinamakan ngerti judul 50% tulisan. Oke, kita finalkan. Apa judulnya? Hubungan antara latar belakang pendidikan agama Islam terhadap pencapaian hafalan santri. Oke, apa yang akan antum teliti di sini? Apa gagasan utamanya? Tadi, Tadi latar apa? belakang. Tadi aja. Apa? Masalah yang ditemukan pada santri. Itu, Hah? Ustaz. Apa? Itu. Apa? Astagfirullah. Aneh nggak denger apa-apa. Nah, gagasan yang tadi adalah, Apa yang tadi? Ada apa? ya, Ana sendiri gitu kan, menemukan beberapa santri memiliki tingkat kelancaran dan kecepatan menghafal yang berbeda-beda. Dan bisa jadi, dan Ana juga melihat salah satu penentunya itu adalah bekal awal mereka itu tadi yang seperti sekolah dasar tadi, bisa yang formal atau non formal seperti SDIT, MI, atau TPQ atau MDA, dan pembiasaan pembiasaan ya, pendidikan agama di rumah sendiri gitu, di keluarga tadi gitu, Ustaz. Itu Apa bedanya Rina 1 jam yang lalu dengan Rina yang sekarang? eh, lebih masuk dalam pemikiran ini gitu, Ustaz. Pemikiran apa? Jangan gunakan bahasa spekulatif.
Salah lagi. Astagfirullah. Gunakan bahasa yang konkret. Kenapa wanita itu selalu suka dengan menggantung-gantung masalah? Kenapa nggak berbicara konkret aja? Ini bukan masalah gender ya. Ada hanya intermezzo, intermezzo. Ah, gender itu, Ustaz. Nggak. Itu nggak masalah. Gini, nggak ada alasan wanita itu selalu menggantungkan masalah. Laki-laki yang apa omdo misalnya, itu semua laki-laki dan perempuan punya kasus yang sama. Itu bukan masalah gender, masalah manusia. Masalah Oh gender iya, itu Anda manusia. menyusui, saya tidak. Itu masalah gender. Oke? Ya, Ustaz. Masalah gender itu bukan saya bodoh, Anda tidak. Itu bukan masalah gender, itu masalah manusia. Oke? Sekarang apa masalahnya? Masalahnya, Eh, apa bedanya? 1 jam yang lalu sama yang sekarang. hmm, Ana lebih berpikir keras sekarang, Ustaz. Meskipun udah tengah malam. Apa bedanya judul di PDF ini sekarang 1 jam yang lalu sama sama sekarang? Judul yang antum yang tertulis di PDF ini dengan 1 jam yang lalu dengan yang sekarang. Apa bedanya? Sama aja sih judulnya, Ustaz. Nggak berbeda. Kenapa dia sama? Kenapa antum nggak buat beda? Karena pemikiran Ana judulnya di situ tadi gitu kan. Kenapa nggak antum buat beda? Kenapa antum mempertahankan yang cacat sebelumnya sampai sekarang? Padahal antum bisa membuatnya bisa lebih sempurna tanpa harus mengganti tulisannya. Kenapa? Apa beda judul ini 1 jam yang lalu sama sekarang? Antum tadi bisa mendefinisikan beda antum 1 jam yang lalu sama sekarang. Kenapa antum nggak bisa bedakan judulnya kalau gitu? Apakah ingin sombong terhadap capaian sendiri? Udah, Ustaz. Sekarang apa bedanya judul ini 1 jam yang lalu sama sekarang? Apa bedanya? Kalau dari judulnya nggak ada yang beda, Ustaz. Terus apa? Terus ada yang beda kah? Nggak ada. Kenapa Nggak ada, nggak ada Ustaz. dari judulnya? Oke, berarti kalau nggak ada yang beda, Ustaz, apa hmm, apa keterbaruan dari judul ini? Apa novelty dari judul ini? apa keterbaruan? Dalam bidang penelitian. Apa novelty-nya judul Anda? Bagaimana bisa dibuktikan? Noverti? Tahu novelty nggak? Enggak, Ustaz. Buka Google, klik Novelty. Novelty. Iya. Tanya, apa itu novelty dengan bahasa yang mudah? Ustaz. Mana dia? Astagfirullah. Hmm, Mana caranya? Apa itu apa novelty? Bacain coba. Belum, Ustaz. Belum buka Google?
Unsur Menurut kebaruan, apa? unsur kebaruan, orisinalitas, temuan baru, Itu temuan baru. dia, itu dia. Apa? Oh, Apa? novelty. I Oh, know, I know. novelty. Oh, novelty. Oh, saya itu nanya, apa novelty judul ini? Bukan novelty-nya. Ah, apa novelty-nya? Apa novelty-nya? Nah, yang lain yang hadir. Siapa yang tahan berdebat seperti ini? Ini namanya debat intelektual. Saya menjadikan Rina posisi yang setara dengan saya. Jadi saya bukan dosen. Saya manusia yang sama yang punya kesalahan dan dia manusia yang setara dengan saya secara intelektual. Ya kami sedang berdebat. Jadi saya bukan ngajarin dia, saya hanya menguji argumen dia. Saya hanya mempertanyakan argumen yang dia keluarkan, bukan mengajari. Luar biasa. Rina, luar biasa. Apa novelty-nya? Mentang-mentang aneh kasih jeda. Oh, ini Start mengukur capaian hafalan. Ya, Start. Apakah nggak ada penelitian di dunia ini sebelumnya yang mengukur capaian hafalan? Ada, tapi tidak di sekolah Ana. Luar biasa. Itu betul. Novelty-nya adalah lokasi, yaitu santri PPWS, PEP. Apa sih itu PEPIS? PPSW, Start. Astaga, susah banget. Apa itu? Pondok Pesantren Salafiyah Wusta Al-I'tisam. Pes lah kalau mau tulis PEP. Kenapa ditulis PP itu? Enggak. Emang itu tulisannya? Memang gitu dari sekolahnya, Start. PPSW. Suruh gantilah itu sekolah nama kayak gitu. Ponpes harusnya. Itu kan baku. Pon PPSW itu nggak baku. Ponpes jelek kali. Ini masalahnya baku diterima standar Indonesia atau mau jadi orang yang berbeda nih? Biar beda gitu, Start. Kalau mau beda, bukan menggunakan istilah yang asing. Beda itu kualitas. Kalau beda itu karena ingin pakai pakaian yang aneh, itu agak mirip lah dengan ya kurang gitu kali, gila gitu. Gak, maksudnya kalau mau beda, beda itu masalah kualitas. Gak pernah beda itu diukur dari karena pakai baju asing, pakai istilah asing, itu bukan beda namanya. Itu ingin tampil beda. Iya, kan sama itu. Dua hal yang ingin tampil beda itu disebut hubbus syuhrah, sesuatu yang tercela. Antum mau masuk bagian itu? Bukan Suka. Ana itu, Start. Iya, maksud anak itu kerangka berpikir ya. Jadi gini, kenapa selalu menguji satu problem dengan kerangka berpikir supaya terbiasa. Rina 1 jam yang lalu dengan yang sekarang ini kan Rina yang berbeda. Saya Mm-mm. sedang berbicara dengan Rina yang berbeda kan? Iya, Start. Ya, Berarti yang ber- sama. berarti yang saya harus uji terus kerangka berpikirnya supaya terbiasa, iya kan? Mm-mm. Iya. Jadi setiap argumen itu mengandung konsekuensi. Maka kita uji argumennya agar dia tahu konsekuensi dari sesuatu yang selama ini terasa tidak berharga. Manusia itu dikatakan manusia yang memiliki value ketika yang pertama bisa berargumen, yang kedua bertanggung jawab dengan argumen, yang ketiga mampu me- me- memegang argumen dengan stabil.
Kalau bahasa mudanya laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Laki-laki itu yang bertanggung jawab. Itu dua hal yang sama. Dengan yang barusan aneh bilang tentang argumen. Wanita juga. Ini bukan masalah gender. Wanita itu yang dipegang omongannya. Ini masalah knowledge, pengetahuan, bukan masalah gender. Oke, Rina? Insya Allah, Ustaz. Iya, Anda dan saya itu sama, nggak ada yang berbeda. Bedanya Anda wanita, saya laki-laki itu doang. Oke, Mm-mm. udah mau, mungkin udah capek berpikir ya, udah malam. Benar. Apa novelty-nya? Capaian hafalan. Kan tadi kita udah bahas. Capaian hafalan, apakah di dunia ini tidak punya penelitian yang membahas penelitian hafalan? Eh, novelty-nya. Ya, mengukur capaian hafalan, Ustaz. Tadi sudah kita bahas. Banyak, banyak nggak kira-kira ada nggak di dunia ini yang meneliti capaian hafalan? Banyak, tapi Terus apa novelty-nya? capaian hafalan di Ponpes SW Al-Itisam. Gitu. Sekarang apa novelty penelitian Anda? Mengukur capaian hafalan di Ponpes Al-Itisam. Gitu, Ustaz. Nah, gimana ya? Mengukur kecepatan setoran dan target waktu dengan aspek kualitas dan kuantitas tadi. Ya, Ustaz. Ustaz, ada digoreng sampai tengah malam. Halo, Ustaz. Wah, halo, Ustaz. Rina, ada orangnya?
Kalau Ustadz, Apa novelty-nya? tadi Ana udah jawab, Ustadz diam aja. Apa? Eh, apa jawabannya? Mengukur capaian hafalan santri secara multidimensional. Emang ada di situ di judulnya Nah, multidimensional? oh enggak sih. Tapi itu Perasaan multi multidimensional nggak ada di judul dah. berarti capaian hafalan santri. Tadi Emang Ustadz suruh menjelaskan secara spesifik. emang di dunia ini nggak ada yang meneliti capaian santri ya? Ada, tapi di pondok pesantren Ana belum. Itu Ustadz. That's right. Itu yang jadi novelty-nya. Apa novelty penelitian Anda? Capaian hafalan santri. Mengukur Nggak capaian. ada di dunia. Emang nggak ada di dunia ini yang meneliti capaian hafalan santri. Tentu ada, tapi belum di pondok pesantren saya. That's right. Itu novelty-nya. Apa novelty penelitian Anda? Capek Ustadz ngulangin. Gini, antum tuh sadar gak dengan apa yang antum jawab? Sadar. Antum look up, loop dari kejadian yang sama dan antum tidak mau berpikir untuk kalau ini diulangi terus-menerus berarti ada yang salah. Oh, Kenapa nggak punya berpikir cara seperti itu? Apa penelitian novelty Anda? jadi salah ya Ustadz. Apa novelty penelitian Anda? Capaian hafalan santri. Emang nggak ada di dunia ini yang meneliti capaian santri? Ada Ustadz, tapi tidak di ponpes Ana. Nah, itu novelty-nya. Apa novelty penelitian Anda? Itu dia. Apa? Pencapaian hafalan santriwati. Emang nggak ada di dunia ini yang meneliti capaian hafalan santri? Ada, Apa? tapi tidak di pesantren Ana. Itu novelty-nya. Apa novelty penelitian Anda? Ustadz, bener loh Ustadz, temen sebanyak itu. Antum tuh tahu nggak? Antum tuh jatuh kesalahan berkali-kali. Oh iya, Apa novelty penelitian Anda? apa ya? Salah ya Ustadz. Apa? Apa novelty penelitian Anda? Apa novelty penelitian Anda? Capaian pembelajaran santri. Apa nggak ada di dunia ini yang meneliti capaian hafalan santri? Ada, tapi tidak di Pondok Al-I'tisam Batam. Itu novelty-nya. Sekarang saya ulangi. Apa novelty penelitian Anda? Oh, Apa novelty penelitian Anda? boleh. Ulang-ulang lagi yang tadi pertama pertanyaannya Apa novelty penelitian Anda? penelitian. Apa novelty penelitian Anda? Kita 15 menit mengulangi hal ini. Apa novelty penelitian Anda? Yang tadi ya Ustadz. Apa novelty penelitian Anda? Pertanyaan saya tidak berubah. Apa novelty penelitian Anda? Capaian hafalan santri Ustadz. Apakah di dunia ini nggak ada orang yang meneliti capaian santri? Ada, Terus, tapi tidak di.
PPSC Batam. Itu novelty-nya. Apa novelty penelitian Anda? Salah lagi ya, Ustaz? Antum dengar nggak? Itu novelty-nya. Oh iya, itu novelty-nya. Berarti Apa apa novelty penelitian Anda sekarang? Jawab. capaian hafalan santri. Bukankah kita berulang kali sudah mengulangi di dunia ini sudah banyak yang meneliti capaian hafalan. Iya, tapi belum di pondok pesantren Itu yang Al-Ittifaq. menjadi novelty. Sekarang apa novelty penelitian Anda? Masih itu juga, Ustaz. What? Ustaz, Ustaz, Apa novelty penelitian Anda Rina Rahmasari yang paling pinter di dunia? Ustaz, bener loh, Ustaz. Ini kayak Rina, anak ya. Ya, sadar, sadar, sadar. Coba sini, sini. Simak gimana? baik-baik. Kita ulangi proses yang sama, tapi dengan kesadaran. Apa novelty penelitian Anda? Jawab yang sama. Capaian hafalan santri. Ini novelty kan, Kan Ustaz. aneh udah berulang kali bilang. Kan banyak penelitian hal itu. Tak jadi apa? Jadi, Ulangi hal yang sama aja, nggak usah berpikir. Ulangi hal yang sama. iya, Baru Ustaz. pikirkan setelah itu. Jadi apa kalau banyak yang meneliti capaian hafalan? Tapi belum di PPSL itu Itu Batam. novelty-nya. Sekarang aneh ulang pertanyaannya. Apa novelty penelitian Anda? Capaian hafalan santri. Rina Rahmasari Nah, Ustaz, baik. paling lucu, pinter di dunia, sejagat raya alam semesta. Sudah banyak kan penelitian hafalan santri? Sudah, tapi belum pernah diteliti di Ponpes Al-I'tisam. Itu novelty-nya, Rina. Apa novelty penelitian Anda? Pencapaian hafalan santri. Rina, Rina. Oh, pencapaian hafalan santri di PPSC Al-I'tisam. Itu, itu. Paham sekarang? Insya Allah, Ustaz. Pencapaian hafalan santri di PPSC Al-I'tisam. Kenapa Batam. itu menjadi novelty? Kenapa itu menjadi novelty? Jawaban yang sama, karena nggak pernah diteliti di Ponpes Antum. Iya, iya. Apa apa bedanya kita mengulang-ulang hal yang sama tadi? Capaian hafalan santri itu nggak novelty. Tapi ketika antum tambah konteksnya di Ponpes itu menjadi novelty. Paham nggak? Insya Allah, Ustaz. Apa yang antum pahami? Yang paling pinter di dunia sejagat raya alam semesta. Ya, Ustaz. Apa yang antum pahami sekarang? Apa sih yang antum teliti itu? Yang Anda teliti adalah latar belakang pendidikan agama Islam. Latar belakang pendidikan agama Islam. Pak Haji, Pak RT. Terhadap pencapaian hafalan santri di PPSL Itisom. Oh, berarti latar belakang pendidikan agama Islam Pak RT terhadap capaian hafalan santri. Seperti itu. Enggak, Terus gimana? santriwati, Ustaz. Santri atau santriwati? Emang Santri. emang latar belakang agama santriwati ada hubungannya dengan hafalan santri. Oh,
Ustaz, udah Ustaz. Apa yang Anda menyerah. apa yang sedang Anda teliti? Kita belum menaklukkan Persia dan Romawi ini. Kita masih ngebahas judul. Mana di Batam lagi? Gimana? Apa penelitian yang Anda lakukan? Rina, Ya, Ustaz. apa yang Anda lakukan? How do you how do you learn? Apa yang Anda pelajari? How do you think? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda teliti sekarang? Yang Anda teliti, apakah terdapat hubungan yang signifikan eh, antara bekal latar belakang pendidikan agama Islam yang dimiliki santriwati? Itu Ustaz, benar? Iya, lanjutin, selesaikan. Kenapa bertanya? Anda itu masih menjelaskan harusnya, bukan bertanya. Iya. Lanjut. Apakah ada apakah terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan agama Islam yang dimiliki santriwati? Hubungan yang signifikan kepada apa? Eh, Jangan mengganti dengan tingkat tingkat pencapaian hafalan Al-Quran mereka di PPSWL Itisom. Yes, Sat. apakah Anda perlu gift? Ini bisa kasih gift nggak sih ini? Gim- Nggak ada koin ya? Nggak ada Oh, koin. ini aja anak kirim norek aja. Barusan antum itu membangun tesis loh. Dan tesisnya itu cukup matang untuk dibahas secara akademik dan bisa naik pembahasan menjadi penelitian skripsi. Insya Allah. Rina yang ternyata cepet ya membuat wanita bisa berpikir matang kalau cara pendidikannya tepat. Kenapa banyak wanita itu tidak berani memberikan gagasan? Kenapa? Banyak yang berani kok, Ustaz. Kenapa Anda nggak berani kalau gitu tadi? Kenapa nggak berani sejak awal? Kalau banyak yang berani. Belum siap aja tadi, Ustaz. Tapi Anda yang meminta sebelumnya kepada saya untuk meninjau penelitian Anda. Harusnya Anda sudah siap kan? Eh, iya, Ustaz. Sebenarnya dipaksa, Ustaz. Apakah Anda lebih suka dapat pahala karena dipaksa atau dapat pahala karena Anda layak mendapatkannya? Mau pilih yang mana? Dapat pahala karena layak mendapatkannya. Iya, mau yang mana? Mau yang layak mendapatkannya, Ustaz. Apakah Anda layak untuk dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Layak, Ustaz. Kenapa yang pertama antum lama mikirnya, kenapa yang kedua cepat? Kenapa? Kenapa antum memilih layak mendapatkan pahala? Antum berpikir. Dan kenapa ketika antum ingin dicintai Nabi, antum
langsung spontan. Apa yang menyebabkan kedua hal itu berbeda posisi? Kalau bisa jawab itu, maka final dari judulnya. Dan saya harus kasih selamat sudah bisa menyelesaikan 50% dari penelitiannya. Kalau nggak bisa jawab, you belum berhasil. Karena bagaimana tadi Ustaz? Kenapa? Astagfirullah. Kenapa Ustaz, hafalan Anda jadi begitu lemah? hafalan. Kenapa Anda tidak bisa mengingat kejadian yang belum 1 menit terjadi? Ustaz, udah tengah malam Ustaz. Seharusnya ini udah jam tidur. Oh, di pondok atau di rumah? Di pondok Ustaz, di asram. Saya rubah deh pertanyaannya. Pertanyaan final ya, sebelum kita sepakati judulnya. Insya ya. Kenapa, atau gini aja, jangan kenapa terus. Kok kenapa terus sih? Menurut Anda, eh, bagaimana yang harus dilakukan kalau Anda pada posisi Anda layak, tapi Anda tidak mendapatkan, dan Anda dipaksa untuk mendapatkan? Suka posisi bagian yang mana? Anda layak, tapi tidak mendapatkan. Yang kedua, Anda dipaksa untuk mendapatkan. Kenapa dilakukan? Anda layak, tapi Anda tidak mendapatkan. Ya Ustaz. Di bagian Udah. mana? Bagian Anda layak, tapi Anda tidak mendapatkan. Atau bagian Posisi. Anda dipaksa untuk mendapatkan. Oh, tapi posisinya dia layak gitu ya Ustaz. Ya, Anda layak mendapatkan, tapi tidak dapat. Yang kedua, Anda akan dipaksa untuk mendapatkan sesuatu. Konteksnya terserah sesuai imajinasi Anda. Saya hanya ingin bagaimana Anda bisa menyimpulkan dan kasih saya satu alasan kenapa punya kesimpulan itu. Hmm. Apakah Anda layak dicintai Nabi SAW? Layak. Kenapa Anda tidak mencintai Nabi? Cinta Ustaz. Mana yang Anda lebih suka? Anda layak dicintai atau Anda yang mencintai? Mencintai Nabi Ustaz. Mencintai Nabi SAW? Mm-mm. Why? Karena Nabi layak dicintai. Kalau seandainya Nabi mensyaratkan, selesaikan dan kasih yang terbaik di skripsi ini, maka Anda akan dicintai.
Berarti itu Berani, dipaksa untuk mendapatkan. berani nggak untuk Itu, pa- paham nggak logikanya sekarang? iya, paham, paham. Oke. Apa sebenarnya yang antum sukai kalau gitu? Layak atau dipaksa? Kalau Layak. yang disukai sebenarnya yang layak, Ustaz. Yang antum sukai adalah antum layak. Ya, Terus tadi kenapa memilih antum lebih suka mencintai? Antum ketika mencintai, antum akan dipaksa untuk mendapatkan sesuatu tadi. Tapi kalau ya, antum layak, pertanyaannya, maka saya tidak akan bertanya pertanyaan yang tadi. Pertanyaan saya, apakah kualitas Anda sudah selayak itu untuk dicintai? layak untuk dicintai. Benar, benar. Bagaimana mengukur kualitas? Tulisannya mengukur kualitas seseorang hanya dengan tulisan. Kalau mau tahu seseorang itu berkualitas, lihat aja tulisannya. Kalau antum menulis dan antum tidak memahami apa yang antum tulis, itu menjelaskan kualitas, kelayakan. Tapi ketika antum dipaksa untuk mendapatkan sesuatu, tentu pasti antum akan memberikan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Itu yang disebut jebakan kognitif. Terkadang orang itu terperangkap yang dua-duanya dia sukai sebenarnya. Yang dia itu ternyata tidak harus memilih. Karena kenapa? Konsekuensinya tetap melakukan yang terbaik. Poinnya, ketika kita punya banyak opportunity, waktu tidur, kerja, harusnya ini jam tidur, opportunity, pilihan ya, atau kita tuh nggak bisa menjadikan hal basic template hidup kita menjadi satu alasan atas keterpaksaan atau kelayakan. Tapi apa yang Anda selesaikan, lakukan yang terbaik. Apa yang Anda mulai, lakukan yang terbaik dan selesaikan. Itu prinsipnya. Karena dengan cara itu, Anda akan mendapatkan dua keinginannya. Entah layak, entah dipaksa. Yang penting, dua standarnya itu sudah masuk. Anda tidak perlu membuktikan seberapa layaknya, dan Anda pun bisa mendapatkan ketika dipaksa. Tidak memilih itu eh, pilihan, bukan berarti kita harus selalu memilih. Pilihan itu selalu berimbang dengan kapasitas yang diberikan pilihan. Seseorang itu nggak akan dikasih mau pilih mobil atau sepeda yang dia saja tidak pernah tahu bagaimana cara mengumpulkan uang untuk beli mobil. Dia nggak akan punya takdirnya, sebab akibatnya itu nggak akan punya kesempatan itu kecuali lotre atau undian. Apakah manusia lain di belahan dunia lain punya kesempatan dikasih mobil? Ada. Ulang tahun dikasih mobil, mau pilih mobil atau rumah. Ada manusia di belahan lain, memang kapasitasnya. Nah, jangan berspekulasi kalau gitu. Jangan berspekulasi apakah saya layak atau apakah saya mampu memperjuangkan. Saya hanya perlu kasih yang terbaik dan saya akan dapat dua-duanya tanpa perlu memilih. Itu close statement dari saya, Rina. Paham? Insya Allah, Ustaz. Tanpa melakukan itu, semua keinginan itu hanyalah angan-angan.
bahkan surga pun angan-angan. benar. Bahkan kita yang mendambakan Quran, menghafal Quran, kita hanya hidup dalam angan-angan tanpa memberikan yang terbaik. Berangan-angan itu bukanlah sifat seorang muslim. Memberikan yang terbaik dan melakukan dengan profesional kredibel itu baru seorang muslim terbaik. Antum di bawah bimbingan ana, antum akan menyesal melewatkan kesempatan ini kalau nggak antum gunakan dengan baik. Oke, Rina, Insya Allah, Ustaz. ane tunggu bimbingan yang kedua. Selanjutnya apa? Terserah, minta. Ane siap 24 jam. Kalau lewat WA bisa nggak, Ustaz? Apa? Bimbingannya. Bimbingan lewat WA. Apakah antum hanya ingin berdua dengan aneh Oh, bukan gitu maksudnya. lewat Zoom? Oke. Siap, siap. Oke. Aneh tunggu bimbingan yang keduanya. Masih banyak PR yang harus dilakukan. Pokoknya antum sudah jadi Rina yang berbeda. Aneh nggak mau antum punya mikir cara-cara yang lama. Antum masih cara yang lama, aneh sapui lah pokoknya. Sampai patah kali ya. Ya, Ustaz. Iya. Karena selanjutnya gamenya itu adalah orang yang sudah tahu, maka pakai sapu yang terbaik. Gitu ya. Mm-mm. Nggak lagi menggunakan cara berpikir. Game yang ini nih udah selesai nih. Antum sudah jadi orang yang berbeda. Game selanjutnya disiplin, ketat, dan belajar yang giat gitu dong. Oke, silakan ditutup dan boleh kasih closing statement. Eh, gimana ya? Oke, sampai sini dulu, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas eh, komen-komenannya yang membuat pemikiran Ana menjadi lebih terbuka lagi. Dan mungkin insya Allah nanti untuk bimbingan selanjutnya, insya Allah Ana akan lebih mempersiapkan lagi. Mohon doanya ya, Ustaz. Mungkin itu aja dari Ana, Ustaz. Jangan minta doa dari Ana. Aneh sibuk. Itu dari yang lain. Doa Ah, saya, Mas. Aneh sibuk. ya, mohon doanya teman-teman yang lain. Tuh, 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 tuh. Ustaz, udah, Ustaz. Oh, udah ya? Ya udah. Ya Hah, udah. Kalau udah mah udah. Ya udah. ya, udah, Ustaz. Gak Kelas. usah canggung. Santai, santai, santai. Ya, baik. Hadza minni afwan ala akhta'i. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, Ustaz. Benar semua. Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz. Kelas, Ustaz. Iya sudah selesai kan? Iya. Jangan Mungkin, canggung. Selesaikan dan ya udah. Selesaikan aja. iya. Oke, Ustaz. Sampai jumpa lagi di pertemuan bimbingan berikutnya, insya Allah. Semoga Ustadz Oki selalu sehat dan ya itu Ustadz. Dah, Iya. mungkin itu aja. Antum bimisli, antum bimisli. Ya, baik. Oke, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Hmm. Hmm.